Garuda sama merah putih. Tetap Garuda sama ya? merah putih sama. Sama kita. aja ya. Iya. Untuk Indonesia. Tim Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman bermasak. Kali ini agak spesial ya, di mana kita menggunakan chef jaket dari organisasi sendiri-sendiri. Mungkin saya bisa teman lihat nih, saya Ica dan kenal dulu nih Chef Budi, juga dari mana Chef Budi? Dari PCPI. PCPI dia adalah ketua PCPI DPD Jogja ya? Iya, betul. Betul lah. Kita kesampingan organisasi karena kita tujuannya organisasi adalah emang wadahnya memang berbeda, ya. Tapi tujuannya itu sama yaitu visi untuk dan misinya hampir sama. Hampir sama, oke. Mungkin gimana kabarnya Chef Budi? Alhamdulillah baik ya. Walaupun kita lagi pandemi, ya kita coba berusaha untuk tetap yang terbaik gitu aja. Terbaik gitu, oke. Ini saya Budi. Yeah. Ini kan saya kan punya konten tentang podcast lah, bukan podcast sih istilahnya, obrolan ya. Obrolan yang lagi ngetar sekarang itu kan podcast gitu. Ini obrolan nyantai aja sih tentang intinya ke dunia kuliner. Ya. Saya pengen tanya Chef Budi itu awal pertama di dunia kuliner itu sejak kapan itu? Saya dunia kuliner itu mungkin terbilang baru ya Chef. Dan saya bukan formal orang bener dari pendidikan kuliner. Oh gitu. Ya. Saya berawal itu malah dari steward. Oh dari steward. Dari steward. Itu tahun berapa? Baru kemarin sih 2006. Oh pertama awal 2006. Iya 2006 itu kecemplung ibaratnya. Ibaratnya kecemplung di semacam restoran Chinese lah seperti itu. Oh, basic awal itu di Chinese, ya. Di mana? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Jakarta. Karena waktu itu 2006 gempa. Posisi di mana? Waktu itu saya di Jogja. Di Jogja udah kerja? Waktu dulu cita-cita anak band. Wih, anak gue mantap. Ngalor ngidul bawa gitar seperti itu. Oh gitu. Iya, cita-cita anak band lah. Cita-cita dulu. Iya, cuman karena gempa nggak kesampaian, akhirnya ada ke Jakarta lah. Atau nasib. Nah, akhirnya nyemplung. Ya udah mau nggak mau nih, yang penting kerja. Nyemplung ke situ, akhirnya kok saya merasa kayak asik. Berarti nol, bukan dari basic orang hospitality maupun kuliner? Saya tidak ada basic sama sekali dunia kuliner. Jadi waktu itu memang kebetulan kakak saya memang seorang chef, kok kayaknya di Jakarta. Nah terus saya ikut beliau, terus dimasukin ke restoran Chinese itu, ya dari steward. Jadi saya tidak tahu menau basic tentang kuliner. Oke. Akhirnya dari situlah saya merasakan kok kayaknya asik. Udah hobi kok dibayar. Seperti itu. Berarti waktu langsung di steward udah langsung hobi? Apa langsung tertarik? Belum, kalau itu kan karena saya mau nggak mau cemplung tadi. Kecemplung, terus akhirnya kok ngelihat kayak chef atau cook itu kan dia masak asik, caranya goyang. Oh, ngeliatin waktu lagi nyuci gitu sambil liatin kok kayaknya asik nih. Saya tanya, ya inilah seorang chef, dia hobi tapi dibayar. Hobi masak dibayar. Iya, hobi masak tapi dibayar. Jadi kamu kalau cari kerjaan yang hobi kamu apa ya itu dibayar. Oh iya juga sih. Akhirnya dari situlah mau nggak mau saya ya belajar dari situ. Iya, jadi dari nol. Saya belajar dari pengalaman lah. Intinya seperti itu. Berarti waktu jadi steward
Chef Budi ngeliatin gitu. Iya, saya ngeliatin. Nah, pertanyaan pertama, apakah langsung bisa masak apa enggak? Pertama step by step mungkin bisa ceritakan awal-awalnya. Mungkin ya dari step by step, nggak langsung bisa masak. Cuman kebetulan waktu itu chefnya itu memang orang Chinese asli. Oh, berarti orang Tiongkok daratan sana asli. Oh. Jadi dan memang sih kalau Benny sih orang Chinese kan galak. Tapi dia baik. Dia baik. Setiap tanya pun dia kasih tahu. Jadi di situ saya punya kesempatan untuk belajar. Seorang Chinese bisa bahasa Indonesia? Kebetulan sudah menjadi warga negara Indonesia. Oh, warga negara Indonesia. Iya, cuma dia memang keturunan Chinese. Iya. Nah, itu saya belajar dari situ, semua saya catat. Akhirnya ya beranjak naik, akhirnya ya alhamdulillah seperti udah sekarang ini. Wih, mantap. Pertama yang masak apa dulu waktu diajarin orang chef dari Chinese itu, diajarin ke Chef Budi? Capcay awal ya. Karena capcay itu mungkin orang udah tahu basic capcay Chinese itu mau nggak mau harus itu dulu mau. Akhirnya itulah yang bikin akhirnya terus. Akhirnya dari situ naik jadi apa? Kalau dalam Chinese kan ada istilahnya apa ya? Taho, terus tancop. Itu saya naik belum langsung naik sih ke ceker dulu. Ceker kalau bahasa Chinese apa ya istilahnya? Tancop apa taho itu? Saya juga kurang paham. Ceker oke lah ceker. Nah itu. Ceker itu bagian apa? Ceker itu semacam jadi untuk apa ya? Menu yang keluar dipesan oleh tamu baru kita untuk membacakan itu. Oh gitu. Jadi untuk di departemen Chinese food untuk cooknya itu harus pertama awal harus ceker dulu. Iya, dari ceker. Steward pertama steward, ceker baru kalau yang setahu saya untuk di restoran itu kalau ke helper, bacer, baru ke masak gitu, bagian masak. Lah udah mulai langsung bisa masak nih. Itu berapa tahun dari ceker ke bisa masak gitu? Itu tahun 2009. Masih di properti yang sama? Enggak, saya sudah beda. 2 tahun pindah karena saya juga ingin belajar lagi. Nah, itu di Chinese juga? Larinya malah saya ke Nusantara. Oh, masakan Nusantara. Oke. Lari ke Nusantara karena menurut saya Nusantara itu apa ya? Harus orang Indonesia. Pertama memang harus orang Indonesia, siapa lagi kalau bukan kita. Iya benar. Karena nggak mungkin kan orang luar yang malah masakan kita. Nusantara gitu. Memang kita bangga masak Western, masak Chinese. Tapi siapa lagi nih yang akan mengembangkan masakan Nusantara? Nah, saya akhirnya ke Nusantara, pelajari semua tentang Nusantara. Akhirnya saya malah sampai ke Medan. Sampai mempelajari untuk masak arsik. Wih, itu agak masakan Asia, masak orang Batak. Iya. Itu memang gampang-gampang susah untuk arsik. Itu gini, dari masakan Nusantara dari Jakarta ya? Iya. Terus ada tawaran ke Medan. Iya, itu ke restoran Medan. apa? Batak? Itu hotel ya. Apa? Bisa mungkin sebutinnya buat... Hotelnya namanya Dumasari. Di situ masuk? Di situ. Posisi apa? Posisi waktu itu saya sebagai head lah waktu itu. Oh, head chef di situ. Iya. Tapi karena memang hotel ini sudah lama mati suri, jadi saya diminta untuk manajemen dihidupkan lagi. Akhirnya saya memulai di awal di situ. Memang kalau hotelnya udah lama sih itu, bagus juga. Itu jadi di tengah-tengah Danau Toba. Oh, di Pulau Tuk-Tuk. Berarti Danau Toba, Samosir. Di Pulau Samosir itu. Di Pulau Samosir itu. Namanya itu kalau kita nama kampungnya Kampung Tuk-Tuk. Kampung Tuk-Tuk. Iya, di tengah-tengah Danau Toba. Oh, ini ada yang menarik tadi tentang masalah arsik nih. Saya belum pernah masak arsik, ya kan? Itu mungkin bisa kasih, kalau orang Batak asli masak arsik itu gimana? Sebenarnya saya juga belum bisa sih, baru mempelajari. Saya pengen mempelajari. Yang melihat di sana karena kan udah ketahuan nih sampai ke Pulau Samosir otomatis melihat orang bikin arsik gitu. Waktu itu saya belum sempat sih, padahal mau pengen mempelajari karena waktu itu memang ada, kita kan manajemen harus ikut ditempatkan sana,
ya kita harus mau nggak mau ditempatkan. Nah, waktu saya mau pelajari karena memang prosesnya lama kalau arsik kan, nah itu. Yang tadi Chef Budi bilang gampang-gampang susah itu maksudnya gimana Chef Budi? Ya, gimana ya? Memang gampang, cuman susah. Susah gitu. Iya, kalau bukan karena kita mau pelajari seperti itu. Ya contohnya kayak bikin gudeg juga gampang susah gitu. Itu, iya siapa lagi kalau bukan kita. Gudeg itu kalau kita lihat gampang, yang penting manis, ada kecapnya. Cuman kalau kita juga nggak tahu filosofinya itu seperti apa, gitu. Gudeg itu harus seperti apa, macamnya seperti apa. Ya cuman jadinya cuman ya seperti asal itu. Bisa gitu ya. Asal jadi. Oke. Berarti dari Duma, setelah apa hotel apa tadi? Dumasari. Setelah Dumasari kemana nih Chef Budi? Itu terus saya pulang ke Jogja itu di daerah Prawiro Taman. Oh di hotel? Hotel namanya sempat di Perwitasari sempat, di Eclipse juga saya sempat. Eclipse Hotel. Terus saya di Hotel Wisanti juga sempat. Hotel Wisanti. Jalan Taman Siswa. Oh, Jalan Taman Siswa. Ya. Oke di situ ya. Mulai berkarir gitu. Itu levelnya udah head, istilahnya leader lah. Ya leader lah, belum head sih, belum masih leader. Okay. Untuk Chef Budi Ujang ya? Iya ya. Budi Ujang. Oke, Chef Budi Ujang. Fashionnya di apa sih Chef Budi Ujang untuk kuliner? Gimana? Fashionnya, jadi lebih seneng masakan apa? Terus terang saya lebih seneng ke Nusantara. Nusantara, oke. Iya. Karena pertama siapa lagi gini kalau bukan kita? Bukan kita sendiri ya. Iya, bukan orang kita sendiri yang akan memperkenalkan masakan budaya Indonesia. Oke. Sekarang ini berarti dari awal karir berapa tahun? Dari 2006 ya berarti? 2006 sekarang udah 2020. Mas, baru 14 tahun sih. 14 tahunnya udah cukup lama sih. Belum kalau dibanding. Enggak. Saya malu udah pensiun. Enggak gitu. Terus gini Chef Budi. Ini yang berarti ini yang terakhir ya di sini ya? Apa bukan yang terakhir sih? Sekarang lagi. Iya, yang sekarang. Lagi incas di sini. Mungkin bisa promoin nih hotel di mana Chef Budi. Jadi saya di Hotel Prima SR Jalan Magelang kilometer 11. Itu mungkin udah hotel terakhir arah Sleman ke arah Magelang. Oke. Mungkin makanan yang perlu dipromoin apa Chef Budi? Nah, kita tetap membawa karena saya itu sempat dari Batak. Jadi saya bawa menu khas Batak itu jadi saya bawa sambal andaliman. Itu apa itu andaliman Chef Budi? Nah, andaliman itu hanya bisa tumbuh di daerah sana di Pulau Samosir. Endemik sana gitu. Iya, itu semacam merica, cuman itu cabai. Tapi merica. Iya, bentuknya sama kayak merica. Itu biasanya untuk arsik juga itu ya? Iya, untuk arsik, untuk sambal juga di sana. Memang itu adalah khas dan Toba itu sambal andaliman. Saya bawa ke sini, saya kolaborasikan dengan iga bakar andaliman. Itu buntut bakar andaliman. Nah itu pertanyaannya gini, saya Budi. Cari andaliman itu gampang nggak sih? Di sini loh, di Jogja loh. Kita hanya bisanya ke Medan, karena saya pun langsung ke teman saya langsung. Oh dikirim? Iya dikirim. Karena di sini cara kan? Sempat bawa dari sana itu ditanam di sini nggak hidup. Nggak hidup. Berarti harus di tanah Batak sana ya? Kurang tahu, memang adanya di sana. Kayaknya menarik nih untuk teman-teman perumasak yang mungkin mampir nginep di hotel Prima SR Prima SR Convention ya. Yeah. Karena di sini juga menyediakan untuk acara macam-macam. Wedding yeah. bisa. Sudah. Oke. Terus ini tentang agak jauh dari kuliner. Ini tetap pasti berdekatan dengan kuliner. Cuma kita kan tahu seragamnya kan beda. Beda tapi kita tetap sama. Okay. Gini, menurut Chef Budi Ujang, apa sih organisasi menurut Chef Budi Ujang? Kalau menurut saya organisasi itu adalah wadah untuk berkumpulnya satu profesi. Oke. Ya, entah itu orang mana, entah dia dari Papua, entah dari Aceh, dari Kalimantan, kita pun tidak tahu akan jadi kenal.
Jadi organisasi itu adalah wadah untuk bertemunya teman-teman satu profesi, untuk mengangkat lagi kuliner, untuk ya bersinergi lah sama kepemerintahan, sama juga untuk mengangkat kuliner Nusantara lah kalau saya. Intinya gitu Intinya ya. Terus gini ya Budi, tentang PCPI, gitu. PCPI kayaknya dengan Ica ini kayaknya kelihatannya apa ya? Mungkin sih ini pandangan saya loh. Kayaknya itu bersaing gitu. Menurut pandangan saya, entah menurut pandangan saya Budi, kayaknya ini kan organisasi PCPI dan Ica organisasi yang terbesar lah di Indonesia. Mungkin banyak organisasi kuliner yang macam-macam, entah apalah gitu. Menurut saya Budi gimana? Ya mungkin setuju tidak setuju sih kalau antara bersaing. Kalau bersaing secara sehat ya enggak, bersaing secara sehat gitu. Tapi memang kalau bersaingnya kita satu sama lain menjelekan itu saya tidak mau. Karena organisasi itu visi dan misinya sama. Terus tujuannya pun sama. Tapi kalau dibilang bersaing saya kurang setuju sih sebenarnya. Kurang setuju ya. Kayaknya mungkin saya hanya melihat dari kacamata saya, dalam artinya kok kayaknya nggak akrab, nggak apa. Ternyata kita di bawah itu selalu welcome ya, dalam artian kita organisasi tapi tetap kita mungkin kita belum pernah saling ketemu gitu ya. Saya dulu memang sempat belum masuk ke ICA waktu itu karena saya masih minder, saya masih acak adut lah ibaratnya. Setiap saya lihat kan sering acara di Tugu. Nah itu buka kalau acara puasa itu. Siap. Saya sering, wah hebat. Saya pengen masuk nih. Tapi saya masih minder waktu itu. Saya pengen waktu itu terus akhirnya kebetulan ada PCPI itu organisasi baru dan mereka semua merangkul semua kalangan. Siap. Jadi tidak hanya chef. Jadi pelaku kuliner pun, pelaku usaha pun bisa masuk ke situ. Akhirnya saya mencoba bergabung. Pertama saya lihat untuk ADART-nya seperti apa, terus untuk dari keabsahannya seperti apa, visi dan misinya seperti apa. Setelah saya coba lihat, baca-baca, akhirnya lumayan, maksudnya bagus juga ini. Terus saya cross check lebih dalam lagi, ternyata memang PCPI itu terdaftar di kepemerintahan. Iya, terdaftar di kepemerintahan pusat resmi dan itu berdirinya di tanggal 6 November 2017. November 2017. Iya, tanggal 6 November 2017. Jadi baru 3 tahun ini kemarin. Terus akhirnya karena memang ini mungkin yang terdaftar resmi, akhirnya saya masuk ke situ. Saya mencoba pertama belum seperti, maksudnya masih yang soft lah. Setelah masuk saya dalami, akhirnya kebetulan teman-teman mempercayakan waktu itu mengganti yang lama, itu mempercayakan saya untuk menggantikan yang lama. Karena yang siapa yang DPD? Pertama untuk asal pertamanya itu yang mendirikan untuk yang di Jogja itu adalah Chef Slamet. Slamet. Ya kenal Slamet ya. Mbah Slamet. Ya. Sing dolanan klinik. Nah, itu. Mas Slamet di Ringgo. Mbah. Golek kancamu, Mbah. Terus. Nah, itu. Terus Mbah Slamet karena dia ada pekerjaan di Surabaya, akhirnya dia dilepas sempat ke Chef Hermawan. Chef Hermawan itu dulu pernah dia untuk chefnya di Legend. Di Legend sih. Iya, Legend, tapi sekarang sudah pensiun. Terus akhirnya dia belum sekitar 1 tahun saya disuruh meneruskan. Gitu. Disuruh meneruskan, tapi waktu itu memang semua administrasi waktu itu belum ada di Jogja. Gitu. Jadi mau nggak mau saya mendaftarkan semua syarat-syarat ke pemerintahan Jogja lah. Gitu. Langsung daftar ke pemerintahan Jogja. Karena memang dari pusat harus resmi mendaftarkan ke pemerintahan di Jogja, ke Kesbangpol lah, ke semuanya. Sampai kita juga ke notaris, sampai kita juga bikin rekening dan sebagainya, itulah.
yang sesuai dengan ada ART-nya PCPI ya. Hanya saya ya mau nggak mau itu harus terjadi, maksudnya harus terwujud. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah terwujud semua. Anggotanya berapa selama untuk PCPI Jogja? PCPI Jogja itu anggotanya kalau total semua sekitar 114. Oh, banyak 114, juga ya? cuman memang yang aktif nggak semuanya. Memang kalau kita anggota kan ada yang aktif, ada yang pasif. Kita juga sama enggak, aja sih. kita juga harus enggak. Kamu harus ada gini. Yang penting kita menuai kebaikan. Ibaratnya contohnya kita nabur pasir, nabur gula pasir, pasti semut akan datang. Oh, siap. Seperti itulah. Oke. Agenda-agendanya apa untuk PCPI? Kalau agendanya di bulan ini kita besok tanggal 19 November ini saya bekerjasama dengan Kesbangpol DIY itu kita untuk sumber daya organisasi masyarakat, peningkatan sumber daya organisasi masyarakat. Itu dengan saya juga mengundang narasumber dari UGM, dosen Dewi Larasti, itu sebagai dosen pangan dan gizi. Oh, acaranya seminar apa gimana? Semacam seminar talk show seperti itu. Talk show, ya. Terus saya juga mengundang dari Jakarta DJ Chef Indonesia, Chef Wisnu. Oh ya siap. Karena dia juga masih perwakilan ketua wilayah Barat. Oh Barat. Ya, untuk Chef Wisnu. Jadi dia pas ada di Jogja, sekalian saya undang beliau. Oh siap. Berarti acaranya rame nih. Iya, acaranya juga di Primas Air. Oh di sini? Iya di sini. Oke siap. Kapan-kapan undang Chef kalau boleh siap. Datang aja tanggal 19. Kita liput. Oke siap. Oke ini yang terakhir deh. Apa tuh harapan Chef Budi Ujang untuk kuliner Indonesia? Untuk kuliner Indonesia bisa bersinergi dengan pemerintah, bisa mengangkat lagi kuliner warisan Nusantara. Oh gitu. Lebih internasional lagi, go internasional. Karena rendang kita sudah go internasional. Nasi goreng go internasional. Mudah-mudahan ini gudeg lah. Gudeg ya. Saya pengen itu walaupun saya bukan orang Jogja, tapi saya mencari nafkah di Jogja. Saya pengen gudeg ini go internasional. Oke. Intinya yang Jogja lah. Oke siap. Satunya gudeg. Mungkin kita bisa kolaborasi. Ica dengan PCPI ada event besar. Ini sebenarnya saya pengen gitu Chef Budi Ujang. Kita emang beda organisasi. Ya kita sebenarnya seperti kayak tentara lah. Gitu. Kayak tentara kita mungkin angkatan laut, Chef Budi angkatan udara. Kita walaupun beda chef jaket, tujuannya kan sama. Sama Garuda sama merah putih. Tetap sama merah putih sama aja ya. Untuk Indonesia. Indonesia. Jadi ya saya pengen ada kolaborasi antara PCPI dan IJA. Mungkin semoga ini teman-teman IJA pusat maupun PCPI pusat bisa dengar ya. Ya. Kita pengen kolaborasi. Jangan emang kita berbeda organisasi, tapi kita pengen sama gitu. Ya nggak seperti. Berbeda itu bukan jadi alasan untuk kita tidak bersama-sama. Oke. Untuk memajukan kuliner ya. Berbeda itu bagaimana tapi dengan kita bisa bersama. Oke. Gitu. Kayaknya seru nih Chef Budi. Jadi seandainya Jogja sebagai pilot kita PCPI dan IJA bisa kerjasama, itu kayaknya sangat viral nih pasti nih. Saya pengennya gitu. Mungkin itu bisa viral, mungkin bisa jadi contoh untuk DPD yang lain. Kita berbeda organisasi, tapi kita satu tujuan untuk kuliner Indonesia gitu. Khususnya Jogja lah. Khususnya Jogja. Kita kapan buat event ini kira-kira Chef Budi? Mungkin kita bisa ngobrol dengan teman-teman. Siap. Mungkin kita bisa nanti ngumpul bareng. Sama-sama pengurus kita berkumpul lah. Kumpul untuk menyatukan ya. Baju boleh berbeda, hati tetap sama. Oke, mantap. Thank you Chef Budi. Siap. Semoga sukses selalu, panjang rezeki. Amin. Barokah. Amin. Umur panjang. Amin. Thank you.